Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Noval, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Pengadaan di Politeknik Ilmu Indonesia dengan NIM 24050100018. Nah, di dalam video ini saya akan mempresentasikan website yang saya buat, yaitu website profil mahasiswa TRPL angkatan 2024. Nah, di website ini akan menampilkan data mahasiswa atau mahasiswi dalam bentuk arc yang rapi menggunakan Bootstrap dengan sistem PHP Array dan loop untuk menampilkan data secara dinamis. Nah, di website yang akan saya buat ini nanti adalah website profile mahasiswa TRPL angkatan 2024 yang menampilkan data diri dan kata-kata motivasi dari setiap mahasiswa atau mahasiswi dalam format card yang rapi dan responsif. Dan ada pun fitur-fitur yang akan saya implementasikan di dalam website ini. Yang pertama yaitu header dengan warna yaitu gradient biru yang menampilkan judul mahasiswa atau mahasiswi TRPL berempat. Lalu juga yang kedua itu card bootstrap yang menampilkan foto, nama, kota asal, dan kata motivasi. Lalu ada sistem array PHP yang berisi data 6 mahasiswa, 18 sekiranya 18 mahasiswa, termasuk saya juga, dan juga looping PHP untuk menampilkan data secara dinamis, dan ada juga yaitu footer yang sederhana dengan informasi copyright. Dan juga ada desain responsif yang tampil rapi di desktop maupun di mobile nanti. Dan data mahasiswa atau mahasiswa yang ditampilkan itu meliputi nama, kota asal, dan kata-kata motivasi yang inspiratifnya nanti. Lalu untuk bagian teknis implementasinya, untuk technical implementation yang saya gunakan nanti yaitu PHP Array nanti untuk menyimpan data mahasiswa atau mahasiswi, kemudian melakukan looping dengan for each statement untuk generate card secara otomatis. Lalu ada yaitu struktur data PHP yang saya buat berisi array asosiatif dengan key nama, kota, motivasi, dan gambar. Lalu layout websitenya menggunakan grid system Bootstrap dengan kelas call MD6 call LG4. Nah, sehingga di tablet nanti tampil 2 kolom dan di desktop tampil 3 kolom. Nah, lalu ada custom CSS yang saya dekor, yang saya tambahkan, yaitu yang pertama gradient background di header, lalu ada efek hover pada card, dan warna yang konsisten, dan shadow, dan spacing yang rapi. Lalu ada juga tombol Shift Profile untuk saya siapkan dan bisa dikembangkan lebih lanjut nanti untuk menampilkan detail profile masing-masing mahasiswa dan mahasiswi. Baik, langsung saja kita ke live code-nya. Nah, sebelum itu kita akan mendownloadkan bundle Great Bootstrap-nya di Google saja. Jadi di sini kalian ketik saja Great Bootstrap download. Nah, sini lalu scroll ke bawah. Nah, di sini kalian saja yang download. Nah, di sini ini kalian bisa mendownload file bundle-nya, eh, apa CSS Grid Bootstrap-nya, atau kalian bisa memakai CDN yaitu via JS deliver dari Bootstrap-nya yang ke dari link. Tapi biasanya saya dari link ganti. Nah, ini dia. Nah, kita balik ke yaitu nah, di sini kan kita sudah ada di Pycon. Nah, tetapi kalian harus membuat file yaitu yang bernama index.php. Nah, jika kalian menggunakan file yaitu Bootstrap, kalian pindahkan itu filenya itu ke dalam folder folder yang untuk yang isi dalam itu index.php. Tapi karena saya menggunakan link, jadi saya tidak merepot eh, mendownloadnya lagi. Jadi saya hanya ke code memakai link yang tadi saya bilang tadi.
Nah, untuk menampilkan kode HTML, di sini kita akan menampilkan kode HTML dulu, yaitu dengan klik shift dan tanda sub. Nah, lalu klik enter. Dan di sini sudah muncul kode HTML. Nah, di doc type HTML ini yaitu deklarasi tipe dokumen HTML. Lalu ada HTML lang-n, yaitu tag pembuka HTML dengan atribut bahasa Indonesia atau English. Nah, di sini karena kita memakai itu English. Nah, jadi meta kaset development ini yaitu bagian hit untuk metadata mungkin atau penentuan encoding eh, karakter development untuk support karakter khusus ini untuk HTML. Nah, untuk HTML. Kalau ada titel dokumen, ini titel judul di server nanti apa di nama server portnya. Nah, di sini kita ganti titelnya menjadi mahasiswa FPL. Lalu kita di bawahnya tuh link, link karet, ini caranya, tuh caranya gitu. Oh, lalu, nah, di sini kita ambil link yang tadi di bootstrapnya tadi. Nah, di sini kita ambil yang soal, nah, sampai ujung teman-teman. Sampai style sheet pun sudah bisa sih. Setahu saya teman-teman. Ini bisa sampai style sheet saya teman-teman. Ini kita tutup. Lalu kita tekan yaitu header ya. Karena saya memakai header yaitu di uh, kita tanda dulu ya. Kita kan yang mana header, yang mana dan yang mana untuk logika for each and for each-nya. Komen ya, ya, ya. Lalu karena nanti kita memakai CSS dan memakai cut bootstrap, tapi di sini saya ingin pakai uh, bootstrap dengan pas mas yaitu header dan nama header yaitu ke text dan text center. Ini adalah tag header dengan kelas header dan text center. Lalu di bawahnya saya ingin ada container agar nanti jika uh, saya ingin ngatur CSS-nya, jadi di container itu semua teman-teman. Jadi dari atas sampai bawah itu memakai container. Plus,
tanda kutip, itu konflik. Nah, lalu eh, saya ada menggunakannya itu bidang utama dengan style, display yang tepat, dan ada teks yang dibuatkan. Nah, tadi yang dibahas kontainer yaitu kontainer Bootstrap untuk biar layoutnya itu rapi teman-teman. Nah, jadi di bawahnya tuh saya ingin ada ide yang utama dengan style display dan padan bold. Itu dengan cara satu ya itu display ini depan dan penulisnya bold. Nah, di sini kita namakan teman mahasiswa tahu trik isu lalu kita tutup. Yang harus kita tutup teman. Jadi kalau nggak kita tutup ya bakal amburadul. Lalu bawah saya juga ingin ada subheading dengan style styling. Nah, jadi caranya itu P untuk paragraf plus. Dan ini link. Lalu ini kita kasih itu teks teknologi bahasa. Kita tutup P. Setelah itu kita tutup dan teman-teman. Kita tutup kita di kelasnya yang container hmm, gitu. Lalu kita tutup juga tidak. Lalu bawah ini depan dulu kita di sini masuk ke main konten ya. Nah, di main konten di sini kita taruh di domain kelas container ini 5 dengan tag main dengan container dan mungkin atas bawah dengan sebanyak 5 seperti kelas. Kita berguna untuk margin atas bawah itu sebenarnya 5. Lalu saya juga ada mau close row, row straight untuk grid system. Nah, sinilah kita masuk ke array asosiatif isi data mahasiswa dan siswa. Sini kita buka dulu YouTube PHP-nya. Lalu di bawahnya tuh kita kasih eh, logikanya yaitu array asosiatifnya yaitu students. Kita namakan itu students. Atau nama nama apapun bebas atau mahasiswa atau mahasiswi. Berikutnya saya menggunakan itu student. Dan uh, turunnya lalu enter lalu kita kasih label nama. Oke teman-teman, di sini ada kesalahan dikit yaitu di bagian sini
ternyata itu yang paling tingkat ternyata sih udah pernah kan yang lebih baik yang sampai sini luar sini nah sini kita nah di sini di bawah eh nih yang untuk lalu di bawah kita enter lagi nah di sini kita kasih itu yang tambah nama lalu ini sama dengan lo mau kok gini ya kok tinggi gitu lalu ini saya kasih namanya nah lalu koma baru kasih lagi lalu kotanya nah lalu ini dari dulu untuk ah, kota Ahmad itu ya kota merah nah lalu koma lagi di bawahnya itu motivasi sikat kata motivasinya kata motivasi mungkin um, ini nah, mungkin udah ya Ahmad ini begini tapi ingin apa kita uang. Nah, lalu kita koma lagi. Nah, disinilah tempat itu lingkaran. Enggak, lingkaran. Tapi sini karena saya belum menyimpan file gambar si Ahmad. Nah, jadi saya pengen pakai itu saja. Tapi nanti saya di akhir video saya akan memakai file. Ini saya sebagai contoh. Kita cari dulu untuk gambar ya gambar. Kita cari gambar orang. Gambar, ah, ini contohnya ini contoh kecil itu contohnya kita copy image linknya kembali ke indeks PHP belajar PHP kalian tinggal kalian copy paste aja klik save. Nah ini karena saya memerlukan 18 array jadi kita copy paste aja ini ini kita kembangkan jadi sini kita wajib koma kalau misalnya ingin menambahkan itu. Ini kita kontrol C karena saya pengen punya yaitu ringnya 18 kita kontrol V aja sampai 16 ini dua dua ini mana 4 8 10 14 plus nah ini sudah 18 lalu jadi kita tutup aja teman-teman sini kita tutup tadi yang tadi kita buka yang bagian mana tadi ya? Ininya eh oh ya sini belum kita buat ini teman-teman sini wah ini harusnya ada lagi nah kan sini dong bawah ini kita tutup
ya. Lalu kita titik koma. Lalu jangan lupa juga tutup PHP. Itu dengan cara gimana? Itu dengan cara apa tanya? Nah, sudah. Nah, ini arraynya sudah siap. Dan kita uh, langsung buat looping, yaitu loop PHP untuk setiap student dalam arraynya. Itu caranya begini kan. Dan perlu kita buka lagi ya. Kalau buat ya, kalau kita buat itu for lalu kita kurung dolar eh tertaruh itu nama tadi yaitu students lalu as as lalu student lalu ini kita kasih titik dua dan tutup. Setelah kita tutup, saya buat itu kelas ada dua kolom di medium screen dan tiga kolom di large screen. Caranya klik dulu itu kolom yang di kolom kolom kolom. Sudah saya buat dua kolom dan tiga kolom di last screen, dua kolom di medium screen dan dua kolom di last screen. Lalu kita taruh itu kartu strip. Nah, caranya kan di kartu strip itu ada gambar ya. Itu namanya F, F, tanda kutip. Lalu buka ini captionnya, tanda ini, lalu tanda ya, lalu sama dengan setelah itu kita taruh itu student nama student. Nah itu terus sini kan lalu um, ini kita tutup ya ini. Ya. Lalu tutup lagi tanda kutip. Lalu sini kelasnya yang berikut kita mau itu dengan kau kita namakan kap PNB dan top lalu out tanda kutip lalu tanya dan sama lalu sholat udah. Hmm. Lalu si student tadi kalau student buka kurang lagi baru tuh nama baru eh, baru tuh kita tutup hanya dan ada kutip lalu tutup lagi dan kita tutup. Ini berguna untuk gambar dengan CSV dari array dan alt text namanya. Lalu di bawahnya eh, ada body card dengan text box, ya text box, column layout. Yaitu kita oh,
Nah, oh, like, setelah itu uh, saya mau ada uh, ke detail nama mahasiswa. Karena di sini kita kan ada buat nama. Nah, di sini kita buat itu gimana? Jadi lima aja lah ya. Mas, kamu itu kita kali PHP sama lalu itu lalu fit dalam dalam kurung lalu tutup catat juga file type. Lalu di bawahnya ada untuk eh, apa namanya, loop array apa namanya, kota kota asal itu cara fit lalu kita beri kita berikan namanya praktek. Nah itu kayak tadi juga sama sebenarnya dalam teman di sini. Hmm. Udah lalu di sini saya kasih lihat yang apa terpanggil ada import saya tutup lalu tidak pengen lalu di bawah kita bikin untuk apa loop namanya loop array kata motivasi dalam quotes. Nah sama juga seperti ini seperti di teks seperti di clause kita beri namanya teks motivasi lah ya teks udah lalu panggil array itu motivasi ya. Oh, kita tutup. Um, Oke teman-teman yang kedua ya. Hmm, kita tutup juga salam sedikit mungkin di sini. Oh tidak ada. Oh di sini. Ya, ya. Kalau sama motivasi, oh ya di sini ada itu tuh pagi P dari bisa membedakan ya. Bukan membedakan sih. Iya membedakan kalau ini adalah motivasi. Jadi di sini kita saat kita outputnya itu ada tanda kutipnya. Karena motivasi itu kan nanti itu ada tanda kutip di depan. Lalu di bawahnya ada tombol shift profile dengan margin top auto untuk ke bawah itu. Bicara itu karena nanti kita ke depan akan kita kembangkan lagi untuk komposisi filenya. Sementara kita buat yang untuk pagar ini kan nanti untuk nah kita nanti akan ke depan akan kita kembangkan kita pasang untuk kelasnya itu data data kalau data nanti ini kita buat.
nama button. Lalu kita dekor. Ini grip, grip apa grip strapnya? Tuh button. Coba kita cari primary ya tuh. Eh, nah, ini kita tutup. Ah, kita tutup juga gitu. Tutup itu. Lalu juga kita tutup lagi. Itu lagi belum ya. Kayak analoginya lebih tuh nggak sih gitu. Kayak yang atas ya. Terus saya. Nah, ya, yang ngebok. Nah, yang sini udah siap. Lalu kita kasih lagi logika loop itu untuk akhir loop PHP-nya itu ini ini lalu kan untuk akhir loop PHP. Ada titik koma ini kayak teman. Lalu lalu kita tutup lagi. um, Itu ada juga lagi. Nah, ternyata ada lagi tutupnya jadi saya tutup. Lalu ada kalau lagi tutup itu. Dengan ada ini di atas apa? Di atas row untuk main kelas senang kayak gitu juga. Nah, setelah itu saya juga ingin ada footer ya. Footer, webnya ini sudah ada feeder. Pun nggak mungkin dong nggak ada footer dengan teman-teman. Jadi semua kita kasih footer itu section itu lalu itu kita dengan cluster dan text center itu lalu ada juga untuk container website-nya. Lalu ada copyright text dengan landing button itu nol. Oke, nol itu ini copyright ya teman-teman. Copy dan nah, copy itu terus sama terus pasti terus tempat karakter itu semua apa itu mau kata karakter itu ini itu lalu itu lalu untuk properti itu kita kita kasih yang ini yaitu P plus record button yang nol.
Lalu di bawah apa juga ah, kasih bootstrap JavaScript bundle. Kenapa? Kenapa eh, kita kasih dia care? Saya saya sengaja agar di load di akhir itu untuk dapat untuk performa loading yang lebih baik. Itu begini Pak. Jadi kita kasih itu bootstrap itu tadi bawah. Oke, kalau uh, lepas script itu namanya script. Nah, kasih nama uh, script dulu yang tadi kita cari teman-teman. Nah, ini kita put mungkin ini. Oh, lalu kita tutup lagi. Kalau kita tutup lalu sudah. Nah, lalu kan CSS belum nih. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu kita buat file gitu CSS-nya. Caranya begini teman-teman. Index. Tuh. Nah, di sini kita record CSS-nya. Nah, di sini jangan lupa juga kalian kasih link CSS. Nah, di sini kasih namanya index. Nah, ini sudah membaca, lalu kita record langsung di dalam CSS-nya itu body. Saya mau body-nya kan dari mana? Nah, oke. Nah, untuk melakukan dengan seluruh body, lalu background-nya, background color-nya, saya mau uh, apa tadi? Itu gunakan oh, 8 ya. Oh, 8 text. Dan saya mau background color-nya putih. Um, lalu lagi teman-teman. Gitu. Ini putih Pababon Pak saya kemarin tuh. Kalau saya yang kemarin saya kasih web untuk melihat warna ya. Hmm, warna. Untuk codingan teman-teman. Lalu feature itu ya, nah di feature saya mau background backgroundnya tuh tadi saya mau background itu ada luar backgroundnya terus hmm, ya, kita dekor ini dulu sih mau dekor kayak mana ini dekor saya ya juga lalu um,
supaya tidak lama dan durasi tidak terlalu panjang. Dan ini nanti soft copy-nya nanti akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Ini saya cepatin aja videonya. Ini sudah selesai record saya ya. Mas, cukup lumayan apa kok teman-teman. Itu juga tadi saya cari warna-warnanya yang teman-teman sudah siap. Nah, teman gimana bang? Nanti gimana bang? Tampilannya begini teman-teman. Kalian buka yaitu exam PP. Kalian start apa aja dan MySQL. Nah, setelah itu kalian buka Google Browser kalian. Teman-teman, mohon maaf atas kesalahan tadi ada di codingannya. Setelah saya cari memang ada posisinya yang eh, posisi ini ya salah tadi. Ini sudah saya perbaiki dan kira begini tadi kita benar posisi apa ini ya, cuman posisinya yang salah sudah benar atau benar. Kira seperti ini. Nah, di sini karena saya ingin mengubah menjadi ininya mahasiswa atau mahasiswi RPL, saya akan ganti. Nah, di sini saya akan skip eh, videonya menjadi menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Ini akan saya ganti nanti takutnya prosesnya makin lama dan makin memperlama apa pokoknya ya, memperlama memperlama ini videonya, versi videonya, teman-teman. Oke, saya screen tidak nampak ya teman-teman. Nah, nah, seperti ini teman-teman. Maaf teman-teman. Jadi agak error juga. Oh, ternyata tadi sempat nge-freeze. Kan mungkin keberatan yang seperti ini teman-teman. Ini akan saya ganti dulu. Ini saya skip biar tidak terlalu panjang durasi videonya. Nah, teman-teman sini ya saya akan kasih tahu bagaimana sih agar file foto itu terbaca di indeksnya. Nah, caranya begitu. Kita buka yaitu namanya manager file. Nah, setelah kalian download, kalau saya tadi kan download dari Google Drive, jadi per nah dari itu klik kanan ini untuk ekstraknya, kita ekstrak all sini. Ya, benar. Oke, ekstrak. Nah, ini sudah saya ekstrak. Ini kita klik Ctrl A, lalu kita cut, kita potong ke UDSC, ke HT, apa XAMPP, lalu T-box. Nah, ini tadi belajar XAMPP. Dan ke tugas yang pindah. Nah, di sini kita pindah. Nah, setelah itu, ya, udah. Jadi, kita balik lagi ke codingan. Nah, di sini tinggal kalian ketik saja ininya nama file yang contohnya nama dia pertama. Nah, yang mana namanya? Ini. Contoh ini. Aku dia. Terus kalau selfie. Oh, nah, lalu ketika Pak. Ya. Jadi ketutup teman-teman. Jadi betul kurang lebih ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan ganti dulu semuanya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah saya ganti dengan eh, mahasiswa dan mahasiswi TNPL foto-fotonya. Lepas teman-teman. Jadi ada yang thread dan landscape. Jadi saya ganti ukuran yang menjadi fleksibel ya teman. Jadi kita membaca kalau ini adalah ukuran eh, landscape, ukuran portrait gitu. Jadi tidak terpotong-potong. Tadi awalnya terpotong-potong teman. Jadi sekarang udah nggak lagi teman-teman.
Dia udah oke semuanya, jadi bisa membantu semuanya. Jadi kesimpulan dari website yang saya buat ini adalah website profil mahasiswa terpel 2024. Nah, jadi website ini berhasil melakukan data mahasiswa dan mahasiswinya secara rapi menggunakan integrasi PHP dan Bootstrap. Jadi dengan desainnya responsif dan user friendly juga enak. Dan juga pengembangan ke depannya nanti website itu bisa ditambahkan database MySQL mungkin, ada form input data dan functionality detail profile untuk setiap mahasiswa ini belum bisa lihat. Jadi seperti itu aja presentasi presentasi saya, demikian presentasi report yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus Noval, TRKL Politeknik Indonesia, 408011008. Kami undur diri. Terima kasih.